Bab 161. Ding. Operasi menjilat anjing dimulai. Nama, Ouyang Ling. Usia, 26 tahun. Tinggi, 167 cm. Berat, XNUMX. Nilai wajah, 8,8 poin. Tingkat kesukaan gadis terhadap tuan rumah, 60 poin. Ding. Karena subjek terlalu menyayangi tuan rumah, ia tidak memenuhi standar ikatan menjilat anjing, dan ikatan gagal. Pesan sistem terdengar di benak Chen Yuan. Dia mungkin juga menduga hal semacam ini akan terjadi. Jika seorang gadis terlalu menyayanginya, ikatan hubungan menjilat anjing akan gagal. Jadi kesan pertama tidak boleh terlalu baik. Semakin buruk semakin baik. Semakin kau mengabaikanku, semakin aku ingin menjilatmu. Ketika aku membalas dan menjadikanmu anjing penjilatku, ini adalah operasi normal. Jika kau menyukaiku sejak awal, bagaimana dengan serangan balik? Jadi sistem ini agak kacau. Sistem ini hanya ditujukan pada wanita-wanita yang meremehkan Chen Yuan. Han. Sansui menatap Chen Yuan dengan tatapan tajam. Sejak ditampar oleh anak itu terakhir kali, dia tidak tinggal diam, malah mencari seseorang untuk menyelidiki detail Chen Yuan secara diam-diam. Mengenal diri sendiri dan mengenal musuh dapat memenangkan 100 pertempuran. Dia menyewa detektif swasta profesional untuk mencari tahu detail Chen Yuan. Entah dari mana asap itu berasal. Mengapa kau begitu kaya? Dengan aliran modal yang begitu kuat, bagaimana mungkin aku belum pernah mendengar tentang orang sekaya itu di Seoul sebelumnya? Tiba-tiba, Han Sansui menerima telepon. Itu adalah panggilan dari seorang detektif swasta. Hai, Tuan Han, saya sudah menyelidiki informasi detail tentang Chen Yuan. Chen Yuan, laki-laki, etnis Han, berusia 21 tahun dan akan segera berusia 22 tahun. Ia lahir di Kabupaten Mayang, Kota Tianmen, Provinsi Hubei, sebuah kota kecil di kabupaten. Ayahnya bernama Chen Jianhong, dan ibunya, Ma Qiumei, adalah seorang petani. Ia menanam buah-buahan dan memiliki 2 kolam ikan. Tidak ada hal lain yang penting. Chen Yuan bersekolah di Sekolah Dasar Suangfeng untuk sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama No di Kabupaten untuk sekolah menengah pertama, Sekolah Menengah Tianyi untuk sekolah menengah atas, dan Universitas Hu untuk universitas. Ia adalah orang yang tidak mencolok sejak kecil. Konon, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, nilainya selalu berada di tengah kelas dan sangat stabil. Terjadi peningkatan pesat saat ujian masuk perguruan tinggi, dan ia diterima di Huda. Petik 2. Dia sangat biasa saja sejak kuliah. Saya mendengar dia mengejar seorang gadis selama 3 tahun dan dianggap seperti ban cadangan untuk menjilat anjing. Tapi beberapa minggu yang lalu, dia tiba-tiba menjadi terkenal. Saya memeriksa rekening bank pembayarannya dan menemukan bahwa itu adalah rekening VIP tingkat tertinggi di dunia. Tidak lebih dari 100 orang di dunia yang memiliki rekening ini. Rekening ini tidak memiliki batasan pembayaran. Tidak masalah untuk mentransfer puluhan miliar dolar sekaligus, yang umumnya dialokasikan untuk anggaran besar tingkat negara. Sumber pendanaannya resmi. Identitas yang terikat pada rekening itu memang dia. Setahu saya, bahkan Tuan Ma pun tidak memenuhi syarat untuk memiliki rekening seperti itu saat ini. Mendengar temuan seperti itu dari seorang detektif swasta, Han Sansui terkejut. Dia tidak terkejut dengan latar belakang Chen Yuan yang luar biasa. Tapi itu sangat biasa. Sederhananya biasa saja, tidak mungkin lebih biasa lagi. Penampilan Chen Yuan di makan malam amal sama sekali tidak konsisten dengan hasil investigasi detektif swasta. Bisakah seorang anak dari keluarga biasa memiliki kemampuan bermain piano terbaik di dunia? Seorang anak dari keluarga biasa bisa bergaul dengan baik di pesta makan malam kalangan atas, dan bahkan menari di tingkat profesional aula. Anak-anak dari keluarga biasa bahkan tidak berkedip ketika mereka memberikan kalung permata senilai ratusan juta. Keluarga biasa adikmu. Lelucon internasional macam apa yang kau mainkan padaku? Hasil investigasi detektif swasta hanya dapat menjelaskan satu masalah. Informasi Chen Yuan telah diubah. Ada tangan raksasa yang menakjubkan di baliknya, dengan sengaja menyembunyikan identitas asli Chen Yuan. Adapun keluarga yang bisa melakukan ini, Han Sansui tidak berani memikirkannya lagi. Terlalu menakutkan. Mengerikan. Hentikan investigasi dengan cepat, hentikan investigasi segera, dengar, aku. Bos yang baik. Detektif swasta itu sedikit bingung. Tapi dia tidak berani mengabaikan nada serius bosnya. Mereka yang menjalankan bisnisnya berurusan dengan uang. Asalkan uangnya ada. Semakin sedikit masalah, semakin baik. Mengetahui terlalu banyak mungkin akan mendatangkan masalah yang tak terduga. Han Sansui menutup telepon. Dia melirik Chen Yuan dengan takut. Kebetulan, seorang pria kaya dari generasi kedua lewat di dekat Han Sansui.
Ia mendengarkan sebagian percakapan di telepon. Tidak jelas. Namun, inti utamanya tidak terlewatkan. Bos keluarga Han menyelidiki identitas asli Tuan Yan, tetapi ketakutan. Bahkan detektif swasta pun buru-buru mengundurkan diri. Identitas asli Presiden Yan begitu menakutkan. Kemudian, pria kaya dari generasi kedua itu mulai bergosip dan menyebarkan rumor. Saat bertemu kenalan, akan ada banyak diskusi. Apakah Anda tahu identitas dan latar belakang asli Tuan Yan? Pria kaya dari generasi kedua itu berpura-pura penasaran. Identitas asli Presiden Yan. Saya tidak tahu, beritahu saya cepat. Saat saya pergi ke toilet tadi, saya tidak sengaja mendengar bos keluarga Han menelepon. Sepertinya keluarga Han sedang mencari detektif swasta untuk menyelidiki latar belakang identitas asli Tuan Yan, tetapi saya ketakutan, dan segera meminta detektif swasta untuk menghentikan penyelidikan. Semua orang terkejut. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Keluarga Han dapat dianggap sebagai keluarga terhormat di Seoul. Belum lagi aset bernilai miliaran, hubungan mereka dalam segala aspek cukup kuat. Bos dari Han Group yang terhormat, baru saja memeriksa identitas Tuan Yan, lalu diam saja. Betapa hebatnya identitas Presiden Yan. Bayangkan saja. Masalah ini menyebar begitu saja. Di bawah sanjungan beberapa orang yang suka bergosip, semakin mereka bicara, semakin keterlaluan mereka. Tahukah Anda bahwa latar belakang identitas Tuan Yan cukup tidak biasa? Dia berasal dari keluarga yang tersembunyi. Keluarga ini sangat misterius dan energinya di luar imajinasi Anda. Bahkan bos Han Group baru saja menyelidiki identitas Tuan Yan. Saya sangat ketakutan sampai-sampai detektif swasta hampir menghilang. Biar saya katakan saja, identitas dan latar belakang Tuan Yan jelas bukan orang biasa. Awalnya saya ingin menyelidikinya, tetapi saya tidak berani menyelidikinya setelah Anda mengatakan itu. 20 menit kemudian, Zhang Haotian sedang mengobrol dengan sekelompok orang kaya generasi kedua. Tiba-tiba, seorang generasi kedua berkata secara misterius, "Saudara Tian, saya baru saja mendengar desas-desus tentang identitas dan latar belakang Tuan Yan." Begitu pernyataan ini keluar, hal itu langsung menarik perhatian banyak generasi kedua yang kaya. Mereka sudah lama tertarik dengan identitas dan latar belakang Tuan Yan. Hanya saja Tuan Yan adalah orang yang rendah hati dan introvert, banyak orang bahkan tidak tahu nama aslinya, dan tidak tahu harus mulai dari mana. Dan biasanya di dalam grup, sepertinya tidak sopan untuk membahas latar belakang keluarga ketua grup di depan umum, dan itu agak tabu. Sekarang gosip seperti itu menyebar, mereka tentu akan mendengarkannya. Ceritakan padaku. Saudara Tian, saya mendengar bahwa Tuan Yan berasal dari keluarga Chen, salah satu dari 4 keluarga misterius di Tiongkok. Garis keturunan keluarga Chen sangat kuno. Konon dapat ditelusuri kembali ke dinasti Sui dan Tang. Setelah lebih dari 1000 tahun sejarah, keluarga ini masih berdiri hingga hari ini. Kekuatannya sangat misterius, telah bersembunyi dalam kegelapan, sangat sederhana, tampak tidak ada apa-apa di permukaan, tetapi banyak kelompok perusahaan terkenal di dunia memiliki bayang-bayang keluarga Chaebol Chen. Setelah mengatakan itu, Bai Qilin mengangguk setuju. Itu benar. Setidaknya, grup penguin yang paling terkenal di Tiongkok dan grup Ani memiliki banyak pemegang saham misterius di baliknya. Anda sama sekali tidak tahu identitas dan latar belakang mereka, tetapi jika Anda benar-benar melikuidasinya, kalau dipikir-pikir, saham yang mereka miliki mungkin tidak kurang dari saham kedua Bos Ma. Kata-kata Bai Qilin membuat banyak orang termenung. Karena dia benar. Saya tidak tahu apakah ada keluarga rahasia di dunia ini, tetapi saya percaya bahwa ada orang di luar dunia ini, dan ada beberapa keluarga kuat yang melakukan hal-hal dengan sangat diam-diam. Tuan Yan, mungkin salah satunya. Zhang Haotian juga mengangguk. Ini berasal dari rasa takjub akan hal yang tidak diketahui. Hanya karena Anda tidak tahu bukan berarti itu tidak ada. Dengan cara ini, identitas dan latar belakang Chen Yuan menjadi semakin jahat seiring tersebarnya gosip tersebut. Ketika Chen Yuan mendengar gosip semacam ini, dia benar-benar tercengang. Kapan saya menjadi tuan muda dari Chaebol rahasia? Keluarga Chen memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun, dan mengapa keluarga ini termasuk dalam 4 Chaebol besar tersembunyi di Tiongkok? Mengapa aku tidak tahu? Bukankah ayahku seorang penjual buah? Kalian benar-benar hebat. Bab 162. Chen Yuan terdiam. Dia tidak bisa mengarangnya sendiri. Bukankah seharusnya dia hanya mengetik draft jika ingin membual? Bagaimana dengan dinasti Sui dan Tang? Dengan otak sebodoh itu, mengapa tidak menulis novel saja? Tapi apakah benar-benar ada keluarga rahasia di dunia ini? Hal itu membuat Chen Yuan sendiri sedikit curiga. Terkadang rumor memang menakutkan. Berbohong mungkin bukan masalah besar bagi seseorang. Semakin banyak orang yang menyebarkannya, semakin besar kemungkinan rumor itu menjadi kenyataan.
Inilah fenomena penyebaran informasi dari manusia ke manusia. Kebetulan penampilan Chen Yuan di jamuan makan sesuai dengan dugaan semua orang. Jika bukan karena tuan muda keluarga Chen yang merupakan seorang chaebol rahasia. Bagaimana menjelaskan mengapa dia memiliki begitu banyak uang? Bagaimana menjelaskan kemampuan bermain piano, menari, dan bakat berbagai bahasa yang ditampilkan di jamuan makan dari waktu ke waktu? Bukankah ini hasil didikan chaebol Ju Shao? Memang benar, alasan mengapa Tuan Yan tidak berani mengganggu putri sekretaris Chu adalah karena dia memiliki kepercayaan diri. Putri pemimpin tertinggi komite partai kota sangat berpengaruh, tetapi Tuan Yan sebenarnya tidak terlalu menyukainya. Ini levelnya, ini ranahnya. Selamat, Saudara Tian. Berteman dengan orang kaya seperti Tuan Yan, saya khawatir real estate Longjiang akan berada di tangan Saudara Tian. Ini langkah maju. Jangan bicara omong kosong, Yan selalu menghargai saya dan memperlakukan saya sebagai teman. Itu suatu kehormatan bagi saya. Persahabatan di antara kami tidak ada gunanya. Zhang Haotian tiba-tiba berkata dengan wajah dingin. Memang, penjilat generasi kedua yang kaya ini agak lancang. Tepat ketika banyak orang membicarakannya. Chen Yuan telah dikerumuni oleh para gadis. Para sosialitas satu demi satu berlari ke arah Chen Yuan seolah-olah mereka melihat tumpukan uang. Tuan Yan, bolehkah saya mengajak Anda berdansa? Tuan Yan, ini nomor telepon saya. Saya akan menunggu Anda di kamar 2706 malam ini. Saya ingin minum berdua saja dengan Anda. Saya tidak tahu apakah tidak apa-apa. Yuan Shao, saya lupa ponsel saya, bolehkah saya meminjam ponsel Anda untuk menelepon? Petik 2 petik 2. Gadis-gadis ini mendekati Chen Yuan dengan berbagai cara. Beberapa diam-diam memberikan uang kertas kecil, beberapa meminjam korek api, dan beberapa langsung meminta WeChat. Ini adalah kategori yang lebih proaktif. Ada juga kategori yang lebih halus. Hanya 5 langkah dari Chen Yuan, gadis-gadis ini sesekali menyisir rambut mereka, atau sengaja bergoyang di depan Chen Yuan 2 atau 3 kali, memamerkan tubuh seksi dan wajah cantik mereka. Belum lagi, gadis-gadis ini pada dasarnya terlihat baik-baik saja. Tidak ada yang di bawah 7 poin. Lagi pula, jika ingin mendapatkan menantu kaya, dibutuhkan modal, bukan? Sayang sekali Chen Yuan acuh tak acuh dari awal hingga akhir. Sekarang dia telah melihat semakin banyak wanita cantik, visinya semakin tinggi, dan orang-orang menjadi semakin pilih-pilih. Terkadang dia tidak mau memperhatikan gadis-gadis dengan skor di bawah 8,5. Penampilan Zhao Yuqi hanya 8,7 poin. Ada lebih dari 6.000 gadis di sekolah, dan Zhao Yuqi berada di peringkat kedua. Bisa dibayangkan standar estetika seperti apa ini? Saat ini, Gao Xuanyin melangkah dan akhirnya berjalan menuju Chen Yuan. Dalam lelang amal tadi, semua orang tahu bahwa Tuan Yan memberinya kalung senilai juta. Mustahil baginya untuk mengabaikan Chen Yuan sepanjang malam. Yan, Presiden Yan, bolehkah saya mengajak Anda berdansa? Tanya Gao Xuanyin dengan sedikit ragu. Sebenarnya, dia dan Chen Yuan baru saling mengenal beberapa hari, mereka baru bertemu secara terburu-buru, dan masih sangat asing satu sama lain. Belum ada kontak fisik sama sekali. Saat pertama kali bertemu, pria ini berbicara dengan sangat kasar, yang membuat kesan pertama Gao Xuanyin sangat buruk. Tetapi melihat sisi lain Chen Yuan yang berbakat hari ini, dia sedikit berubah. Baiklah, aku menunggumu malam ini. Kau tidak tahu bahwa aku telah menolak 18 gadis demi dirimu. Chen Yuan tersenyum tipis. Tangannya tanpa sadar diletakkan di pinggang ramping Gao Xuanyin. Itu tiba-tiba, itu berani, tetapi itu wajar. Pria terkadang harus memulai ketika mereka harus memulai. Jika tidak memulai, bagaimana mereka tahu di mana batasnya? Tanpa kontak fisik, bagaimana mungkin bisa berkembang ke langkah selanjutnya? Tubuh Gao Xuanyin sedikit bergetar. Merasakan panasnya telapak tangan Chen Yuan, wajahnya langsung memerah. Tentu saja, menari melibatkan kontak fisik. Sulit baginya untuk berkata apa-apa. Tak lama kemudian, semua orang menyaksikan Chen Yuan dan Gao Xuanyin menari di lantai dansa seperti sepasang dewa. Ada yang iri, ada yang cemburu, dan tentu saja ada yang memberi restu. Penampilan Gao Xuanyin benar-benar menawan. Bentuk wajahnya oval standar, sangat halus, kulitnya cerah dan kenyal, seolah-olah air bisa diperas keluar. Chen Yuan berdansa dengannya, seolah-olah dia bisa mencium aroma bunga yang samar di tubuhnya. Aromanya menyegarkan dan menyejukkan. Aroma ini berbeda dari parfum biasa. Tidak peduli bagaimana Anda menciumnya, aromanya tidak akan terasa berminyak, dan terasa segar dan alami. Sepanjang tarian berakhir, Chen Yuan merasa hubungan di antara mereka jauh lebih dekat. Setidaknya tidak sedingin sebelumnya. Dengan kontak fisik, hubungan antar orang akan cepat memanas.
Gao Xuanyin. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 60 poin. Tingkat kesukaan meningkat agak cepat. Hanya beberapa ratus juta, dan sudah 60. Jika beberapa miliar dikeluarkan di masa depan, sepertinya tidak terlalu sulit untuk melawan bintang wanita. Sepertinya aku masih meremehkan peran kekuatan uang. Hati Gao Xuanyin menjadi semakin bimbang. Dia merasa garis pertahanan yang dia bangun di hatinya sedikit demi sedikit ditembus oleh Chen Yuan. Dia perlahan-lahan jatuh cinta pada temperamen pria yang luar biasa ini. Sama seperti beberapa gadis yang tahu bahwa pria brengsek akan selingkuh. Tapi dia lebih memilih diselingkuhi daripada bersama orang jujur. Karena dengan pria brengsek itu, dia sangat bahagia dan ketagihan, meskipun hanya kebahagiaan jangka pendek, itu lebih baik daripada penderitaan jangka panjang. Mereka tidak mengejar selamanya, mereka hanya ingin memilikinya sekali. Chen Yuan, pria ini, aku tidak menyangka dia begitu setia. Chu Yumo melipat tangannya dan memperhatikan Chen Yuan dan Gao Xuanyin berdansa. Aku semakin menghargai anak laki-laki berbakat ini di dalam hatiku. Bagaimana mengatakannya? Dia telah mengamati secara diam-diam barusan. Chen Yuan menolak setidaknya 18 gadis. Di antara gadis-gadis ini, ada supermodel, pembawa acara selebriti internet, dan blogger mode. Mereka tidak buruk dalam penampilan dan bentuk tubuh. Beberapa di antaranya adalah orang yang berpenghasilan 1 juta per bulan. Semuanya luar biasa. Tapi Chen Yuan mengabaikan mereka semua. Hanya setelah melihat Gao Xuanyin, dia menunjukkan senyum di wajahnya. Pria seperti itu, bukankah itu berarti dia berdedikasi? Demi gadis yang dicintainya, dia tidak peduli apa yang dipikirkan dunia tentang gadis itu. Terlepas dari apakah Gao Xuanyin dirumorkan sebagai selingkuhan atau mempermainkan nama-nama besar, dia mengabaikannya. Hati pria ini sangat teguh. Ketika dia menyukai seorang gadis, tidak peduli apapun yang dipikirkan dunia tentangnya, dia tidak peduli, dia akan menempuh jalannya sendiri, dan melakukan caranya sendiri. Meskipun seluruh dunia mencaci maki kamu, aku tetap memilih untuk percaya padamu, dan aku akan selalu berdiri di belakangmu dan mendukungmu. Karena aku menyukaimu. Aku tidak peduli dengan seluruh dunia. Chu Yumo sangat menyukai bagian ini. Dia berpikir bahwa seorang pria yang bisa berjuang untuk gadis yang disukainya dan tidak peduli dengan penilaian orang lain adalah pria yang benar-benar bertanggung jawab. Inilah pria sejati. Tapi pria ini, menolakku. Meskipun Nona Chu semakin mengagumi Chen Yuan, dia juga sedikit marah di dalam hatinya. Apakah aku tidak sebaik Gao Xuanyin? Aku sangat marah. Bab 163. Nona Chu, bolehkah saya mengajak Anda berdansa? Tang Haoji mendekat dan berkata dengan anggun dan percaya diri. Tidak, saya tidak terlalu pandai berdansa, dan saya tidak tertarik pada pria tua, jadi sebaiknya Anda berhenti mendekati saya dengan sengaja. Chu Yumo menolak dengan belak-belakan. Canggung. Sangat memalukan. Saya baru berusia 30 tahun, mengapa saya dianggap pria tua? Bahkan jika Anda adalah putri sekretaris Chu, Anda tidak perlu menyakiti orang seperti itu, kan? Usia 30 tahun seharusnya menjadi usia emas bagi seorang pria dengan karir yang sukses. Dan karirnya bukanlah kesuksesan biasa. Pada sosok tampan Tang Haoji, ada sedikit aura jahat, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Sebagai bos Tang Corporation, dia belum genap 30 tahun, dia memimpin Tang Corporation, dan kekayaan bersihnya mendekati puluhan miliar. Orang-orang sukses seperti itu. Saya tidak tahu berapa banyak sosialita yang diam-diam telah menjanjikannya. Dia tidak pernah tidak disukai sebelumnya. Dan sekarang, di depan Chu Yumo, dia malah dianggap sebagai orang tua. Meskipun Tang Haoji tidak senang, dia juga memiliki keinginan kuat untuk menaklukkan. Seorang pria yang sangat sukses dalam semua aspek karirnya. Hatinya sangat sombong. Pada saat yang sama, keinginan untuk menaklukkan juga sangat kuat. Semakin banyak wanita yang tidak bisa dia dapatkan, semakin dia ingin menaklukkan. Lalu bagaimana dengan putri sekretaris Chu? Sekarang kau abaikan saja aku, dan aku akan membuatmu berlutut di tempat tidur dan memanggilku ayah. Saat itu, Chen Yuan baru saja selesai berdansa dengan Gao Xuanyin. Baru saja ingin istirahat sejenak. Tak disangka, Chu Yumo meninggalkan Tang Haoji dan berlari menghampirinya. Tuan Yan, Anda tidak keberatan berdansa dengan saya. Puff. Mendengar ini, Tang Haoji hampir muntah darah. Bukankah tadi kau bilang kau tidak bisa berdansa? Kau tidak bisa berdansa denganku, kau bisa berdansa dengan Yan Zong, aku akan melemparmu ke kayu tua. Tang Haoji awalnya memiliki kemampuan kultivasi diri yang baik, tetapi sekarang dia hampir tidak tahan lagi. Kau selalu pandai merokok, tetapi nafsu makanmu juga terlalu besar, kan? Satu Qin Bing Sui tidak cukup, satu Gao Xuanyin tidak cukup, satu Chu Yumo lagi. 3 wanita tercantik di pesta hari ini,
apakah kau benar-benar ingin sendirian? Pak Tuatai, kau tidak sekejam seorang pria. Memang benar. Banyak sekali sosialita yang hadir di jamuan makan hari ini, dan tak sedikit di antara mereka yang berpenampilan dan bertubuh menarik. Bisa dikatakan kecantikan itu seperti awan dan kecantikan itu seperti hujan. Tetapi satu-satunya wanita cantik yang benar-benar mencapai 9 poin kecantikan adalah Qin Bingsui, Gao Suanyin, dan Chu Yumo. Ketiga wanita ini menjadi pusat perhatian para hadirin. Mereka juga menjadi bahan pembicaraan banyak putra orang kaya. Sebenarnya, banyak orang memiliki prasangka tentang mereka sejak awal, tetapi mereka semua menahan diri. Pertama adalah Gao Suanyin. Tuan Yan telah menjelaskan bahwa aktris yang dirumorkan ini adalah wanitanya, dan dia memberikan kalung senilai juta yuan di lelang, jadi tidak perlu bicara omong kosong. Diikuti oleh Qin Bingsui. Ketika wanita ini memasuki arena, dia tampaknya memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Tuan Yan, dan dia juga memiliki hubungan dengan putra kedua keluarga Tang. Lebih baik tidak terlibat dalam situasi yang rumit seperti itu. Chu Yumo adalah yang terakhir. Para putra orang kaya ini tidak berani bergerak sesuka hati. Putri dari pemimpin tertinggi komite partai kota, apakah kau menganggapnya sebagai lelucon? Dan Tang Haoji telah mengambil langkah, kepercayaan diri apa yang mereka miliki, berani membandingkan diri dengan Tang Haoji. Yang mengejutkan adalah Chu Yumo sama sekali tidak tertarik pada Tang Haoji, tetapi sangat tertarik pada Yan Zong. Dalam situasi ini, bukankah Presiden Yan memonopoli 3 wanita tercantik di antara penonton? Maaf, aku sedikit lelah setelah menari tadi, aku ingin istirahat. Chen Yuan menolak. Tidak apa-apa jika kau tidak menari, lalu aku akan mengajukan pertanyaan, dan kau harus menjawabku dengan jujur. Kau bilang, apakah kau punya pacar? Maksudku, apakah Gao Suanyin pacarmu? Chu Yumo bertanya terus terang. Meskipun Chen Yuan memberi Gao Suanyin kalung senilai juta yuan, dia masih ingin bertanya apakah mereka pacaran. Belum, mengapa kau bertanya ini? Chen Yuan mengatakan yang sebenarnya, tidak ada tekanan psikologis, Gao Suanyin memang bukan pacarnya. Artinya, kau masih lajang sekarang, dan Gao Suanyin belum setuju untuk menjadi pacarmu, tanya Chu Yumo dengan terkejut. Mungkin, bisa dipahami seperti itu. Chen Yuan merentangkan tangannya. Dia merasa analisis Chu Yumo tidak salah. Meskipun dia memiliki beberapa objek yang ambigu, tidak satu pun dari mereka memiliki hubungan yang pasti dengannya. Mungkin perempuan agak pendiam. Namun, Chen Yuan juga tidak ingin membobol jendela. Siapa yang menyuruhnya memiliki sistem seperti itu? Begitu hubungan diresmikan, dia tidak bisa menggoda sembarangan dengan percaya diri. Chen Yuan, tahukah kamu tentang gosip tentang Gao Suanyin? Setahun yang lalu, dia awalnya adalah bintang baru yang menjanjikan di industri hiburan. Kamu tidak keberatan bertemu dengan seorang wanita kaya di hotel tertentu dan direbut oleh istrimu. Aku tidak keberatan, dia akan segera terbebas dari masalah ini, lagi pula, aku akan mengeluarkan uang untuknya. Kata Chen Yuan acuh tak acuh. Lalu berapa banyak yang kamu rencanakan untuk dihabiskan untuknya? Chu Yumo tiba-tiba merasa ada yang salah ketika topik pembicaraan sampai pada titik ini, dan Chen Yuan tampaknya dianggap sebagai pemenang. Tidak akan mahal. Dia pernah menyebutkannya padaku sebelumnya. Hanya mobil mewah senilai puluhan juta, rumah kelas 1 di Shanghai, dan investasi dalam film senilai 2 juta. Kurasa persyaratan yang dia ajukan terlalu rendah, jadi aku berinisiatif untuk menggandakannya. Puff. Ketika Chu Yumo mendengar ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Bukankah permintaan seperti ini terlalu berlebihan? Apakah kau terlalu kaya, atau terlalu sederhana? Wanita ini jelas menganggapmu sebagai pemenang, dan ingin membunuhmu dengan ganas, mengapa kau begitu jujur? Sejenak, Nona Chu menatap Chen Yuan dengan sedikit rasa simpati. Ya, Chen Yuan lahir di keluarga kaya yang tertutup, dan dilatih dalam berbagai keterampilan profesional sejak kecil. Waktunya dihabiskan untuk belajar. Dia tidak pernah terpapar intrik wanita licik di masyarakat ini. Beberapa wanita terlihat baik di luar, tetapi mereka seperti vampir di dalam. Chen Yuan berbakat, berdedikasi pada cintanya, terhormat dalam urusan keluarga, tetapi dia masih memiliki hati yang murni. Ketika dia menyukai seorang wanita, dia hanya ingin memperlakukannya dengan sepenuh hati, dan dia tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan. Tetapi justru kebaikan dan kesederhanaan inilah yang dimanfaatkan Gao Suanyin. Dia menggunakan Chen Yuan untuk melunasi hutang yang macet. Dia benar-benar mengajukan berbagai tuntutan yang keterlaluan. Mobil mewah seharga 10 juta. Thomson Yipin dengan ratusan ribu flat di Shanghai. Ada 2 film dengan investasi juta. Untuk memenuhi persyaratan seperti itu, maukah Anda menjadi pacar Chen Yuan? Tidak bisa diterima. Ini terlalu berlebihan. Jalan licik ini. Raja teh hijau ini.
Petarung teh hijau. Jika Anda mengajukan permintaan seperti itu, bukankah hati nuranimu akan merasa sakit? Meskipun mereka berdua perempuan, Chu Yumo merasa itu terlalu berlebihan. Dia menatap Chen Yuan dengan ekspresi yang tampak kosong. Dia terdiam. Chen Yuan, bukankah menurutmu ada yang salah dengan permintaan Gao Xuanyin kepadamu? Tidak ada yang salah. Bukankah wajar jika pria menghabiskan uang untuk wanita? Dan sejauh ini, aku hanya mentransfer juta yuan kepadanya. Hanya. Bab 164. Ya, Gao Xuanyin dijebak. Dia sebenarnya tidak bersalah. Karena dia ingin membersihkan namanya di industri hiburan, dia harus mengeluarkan uang. Bagaimana kau tahu dia dijebak? Bagaimana kau tahu laporan di berita itu tidak benar? Siapa yang bisa mengatakan apapun tentang industri hiburan? Lalat tidak menggigit telur yang tidak pecah. Orang-orang punya video untuk membuktikannya. Itu sudah terbongkar. Dia bilang videonya diedit, aku percaya padanya. Kau, Chu Yumo marah dan geram. Dia tidak marah pada Chen Yuan, tetapi merasa Gao Xuanyin terlalu pandai menyamar, terlalu licik. Si teh hijau ini harus berpura-pura menjadi orang baik, polos, dan bodoh di depan Chen Yuan. Sekarang Chen Yuan telah menghabiskan lebih dari juta untuknya. Belum puas juga. Masih menginginkan lebih. Memalukan sekali menjadi begitu serakah. Lupakan saja, aku tidak ingin mengatakan apapun tentangmu. Tidak apa-apa jika kau menghabiskan uang untuk wanita. Itu kebebasanmu untuk menghabiskan uang untuk siapapun yang kau suka, tetapi kau harus berhati-hati. Kau sudah menghabiskan ratusan juta untuk Gao Xuanyin. Sekarang, dia belum setuju untuk menjadi pacarmu, juga belum secara tegas menolak, dia hanya memperlakukanmu seperti sapi perah. Tidakkah kau lihat bahwa wanita seperti ini tidak akan puas? Nona Chu, kurasa kau mungkin salah paham, tapi aku tidak sebodoh yang kau kira. Ada beberapa hal yang Chen Yuan enggan jelaskan. Bisakah dia mengatakan bahwa semakin banyak yang kuhabiskan sekarang, semakin banyak rabat yang akan kudapatkan di masa depan? Chen Yuan bukanlah anak yang polos seperti itu. Dan dia tidak bermaksud menjadikan Gao Xuanyin sebagai pacarnya. Hanya kekasih. Jika kau menghabiskan uang untuk kekasihmu, biaya perawatannya tentu akan lebih mahal. Propertinya berbeda. Aku tahu bahwa orang yang terpesona oleh cinta merasa bahwa mereka bukanlah orang bodoh. Nona Chu merasa Chen Yuan sangat menyedihkan. Seorang pria dengan kondisi prima dalam segala aspek tidak disangka kecerdasan emosionalnya begitu rendah. Bahkan rutinitas minum teh hijau seperti ini pun tidak bisa ditebak. Bersedia menghabiskan begitu banyak uang untuk orang lain. Tidakkah kau tahu bahwa seorang wanita yang benar-benar berkualitas tinggi tidak akan menghabiskan uang seorang pria begitu saja sebelum menjalin hubungan dengannya? Chu Yumo telah menerima pendidikan seperti ini sejak kecil. Dia melirik Chen Yuan dengan marah dan geli. Perasaan pertama. Pria tampan, berbakat, pandai bermain piano dan menari, dan Shen Haoyanzong yang luar biasa kaya memiliki hati yang begitu murni. Bahkan, pria seperti itu cukup menyedihkan dan patut disukai. Chu Yumo. Tingkat kesukaan plus 5. Chu Yumo. Tingkat kesukaan plus 5. Chu Yumo. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 45 poin. Apakah ini akan meningkatkan tingkat kesukaan? Putri Sekretaris Chu, apakah dia menyukai pria polos? Chen Yuan ingin sedikit tertawa. Dia merasa bahwa kesalahpahaman Chu Yumo tentang dirinya mungkin agak dalam. Kau pikir aku sapi perah yang ditipu, tapi sebenarnya aku adalah Raja Laut terhebat. Aku khawatir kau bahkan tidak tahu tentang kekuatan peringkat kakak. Chen Yuan memikirkannya. Karena kau telah salah paham, maka salah pahamlah. Lagi pula, orang yang salah paham adalah Gao Xuanyin, jadi dia terlalu malas untuk menjelaskan kepada Gao Xuanyin. Ngomong-ngomong, mengapa penyanyi berputar itu menghilang dalam sekejap mata? Apakah kau melihat kemana dia pergi? Chen Yuan bertanya dengan sengaja. Aku baru saja melihat Gao Xuanyin dan Ouyang Ling memasuki sebuah ruangan. Sepertinya mereka ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Aku sudah banyak bicara, apakah kau tidak mendengarkannya? Baiklah, aku sudah mendengarnya. Tapi kuharap kau tidak mengatakan hal buruk tentang Xuanyin di masa depan. Apakah menurutmu penampilanmu saat ini sedikit mirip dengan teh hijau di mulutmu? Puff. Chu Yumo baru saja menyesap sampahnya dan menyemburkannya ke tempat. Dia bahkan menyemprot Chen Yuan ke seluruh wajahnya. Apa yang baru saja dikatakan Chen Yuan? Kau benar-benar mengatakan dia adalah teh hijau. Ya Tuhan, dia. Satu-satunya putri dari sekretaris komite partai kota yang terhormat benar-benar disebut teh hijau oleh pria ini. Paru-paru Nona Chu meledak. Selama lebih dari 20 tahun, dia belum pernah mendengar hal itu. Aku ingatkan kau, kau benar-benar berpikir aku adalah tipe teh hijau yang menabur perselisihan dan menimbulkan perpecahan,
dasar kaki babi besar, kepala ikan kayu, aku membencimu. Chu Yumo menyelesaikan kalimat ini. Dia memikirkan percakapan barusan dengan saksama, dan sepertinya dia benar-benar dicurigai menabur perselisihan. Tapi dia melakukannya dengan niat baik. Apakah kalian tidak curiga pada Gao Xuanyin, wanita yang menipu kalian? Kalian meragukan saya. Konon ada tipe perempuan tertentu, percuma saja kalian bersikap sopan padanya, karena sudah terlalu banyak laki-laki yang bersikap sopan padanya. Sebaliknya, jika kalian meragukannya, meremehkannya, dan mempertanyakannya, dia justru akan terkesan pada kalian. Pria yang paling dicintai seorang gadis bukanlah pria yang memberinya kebahagiaan, melainkan pria yang pernah membuatnya menangis. Seleramu yang bagus. Tentu saja, sambil meremehkan perempuan, premisnya adalah kau cukup baik, kalau tidak, itu hanya akan memberikan efek sebaliknya. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Saat ini, Gao Xuanyin sedang berbicara empat mata dengan bintang tingkat 2 Ouyang Ling. Xuanyin, aku sudah tidak melihatmu selama setahun, dan tubuh serta penampilanmu masih dalam kondisi prima. Kupikir setelah kejadian itu, kau akan benar-benar merosot. Ouyang Ling tersenyum tipis, seolah mengenang masa lalu. Tidak secantik kakak Ouyang. Sebenarnya, aku datang ke makan malam amal kali ini untukmu, kakak Ouyang. Aku ingin meminta bantuan kakak Ouyang. Apa yang kau sibuk lakukan? Ouyang Ling mengerutkan kening. Rasanya bukan hal yang baik. Gao Xuanyin mendekat dan berbisik. Wajah Ouyang Ling berubah drastis dalam sekejap. Tidak mungkin bagiku untuk menyetujui syarat yang kekanak-kanakan dan konyol seperti itu. Tidak ada yang mustahil. Saudari Ouyang, kau sekarang berusia 26 tahun, dan sebentar lagi akan berusia 27 tahun. Hanya tinggal beberapa tahun lagi di masa keemasan industri hiburan, dan sumber daya latar belakangmu lemah. Jika kau ingin langsung masuk ke jajaran bintang papan atas, harapannya kecil. Kau bisa saja memanfaatkan popularitasmu saat ini dan membongkar fakta bahwa Tuan Hu memiliki aturan tak tertulis untuk artis wanita denganku. Sebenarnya, itu tidak akan banyak berpengaruh pada reputasimu. Lagi pula, reputasimu di dunia hiburan tidak terlalu bagus. Tentu saja, harga bisa dinegosiasikan, kata Gao Xuanyin dengan tenang. Dia seorang aktris, dia memiliki kemampuan akting yang kuat dan juga sangat pandai berbicara. Saat bernegosiasi dengan orang lain, ada perasaan yang sangat kuat dalam momentumnya. Ini bukan soal uang atau tidak. Juta. Selama kau bisa berdiri dan berbicara, kau bisa mendapatkan juta. Kau harus tahu bahwa jika seorang aktor kelas 2 di Tiongkok ingin mendapatkan juta, aku tidak bermaksud berjuang selama 10 tahun. Setidaknya akan membutuhkan 5 tahun. Adalah masa keemasan seorang aktris, dapatkah kau menjamin bahwa kau akan mendapatkan juta dalam 5 tahun? Begitu harga itu disebutkan, hati Ouyang Ling langsung tergerak. Tetapi hal semacam ini menyangkut reputasinya sendiri. Jika dia mengungkapkan fakta bahwa Tuan Hu memiliki aturan tak tertulis, orang-orang di internet tidak akan tahu harus berpikir apa tentangnya, dan reputasinya pasti akan anjlok, yang sama saja dengan menggali kuburnya sendiri. Dia adalah bintang kelas 2, dan dia juga menghasilkan banyak uang sekarang. Dia sebenarnya ingin berjuang keras dan berusaha untuk menembus kelas 1 sebelum usianya 30 tahun. Tapi setelah melakukan ini, dia mungkin akan menjadi tidak berguna sama sekali. Tidak. Ini benar-benar bukan masalah harga. Tuan Hu tidak mudah dijatuhkan. Dia telah berkecimpung di industri hiburan selama lebih dari 20 tahun, dan dia telah sampai pada titik ini selangkah demi selangkah. Apakah menurutmu kita bisa menjatuhkan Tuan Hu hanya dengan beberapa dari kita? Jika berhasil, tidak apa-apa, tetapi jika tidak, mari kita tenang bersama. Ouyang Ling ragu-ragu. Lalu bagaimana pendapatmu tentang merokok? Tuan merokok. Benar, kekuatan Presiden Yan, apakah menurutmu akan kalah dari Tuan Hu? Terlebih lagi, Presiden Yan telah berjanji untuk berinvestasi dalam 2 film besar dengan skala juta di masa depan. Jika kamu mau, kamu tidak hanya bisa mendapatkan juta, tetapi 2 pemeran utama wanita kedua dalam film besar berikutnya juga bisa jadi kamu. Suara Gao Xuanyin turun. Bab 165. Ouyang Ling terharu. Dia adalah bintang kelas 2, apalagi baru 5 tahun, apakah dia bisa menghasilkan jutaan yuan dalam 10 tahun masih belum diketahui. Jika perkembangannya bagus, mungkin dia bisa menghasilkan uang. Bagaimana jika perkembangannya buruk? Bagaimana jika popularitasnya menurun tahun depan? Siapa yang bisa memastikan? Bahkan bintang papan atas pun baru berusia beberapa tahun ketika mereka berada di puncak popularitas. Apalagi dia hanya bintang kelas 2. Generasi baru di dunia hiburan mendapatkan uang lebih banyak daripada generasi sebelumnya. Hanya sedikit orang yang bisa bertahan di puncak popularitas.
Harus diakui bahwa syarat yang ditawarkan Gao Xuanyin sangat menggiurkan. Tidak hanya jutaan, tetapi juga peran wanita kedua dalam 2 film besar. Kekuatan Jenderal Yan memang meyakinkan. Dia sedikit iri pada Gao Xuanyin sekarang, karena benar-benar jatuh cinta pada Shen Hao yang muda dan kaya. Intinya adalah pria ini benar-benar murah hati. Semuanya dalam satuan, miliar. Ya, kapan kau akan mentransfer uangnya kepadaku, dan juga, perjanjian kerahasiaan harus ditandatangani untuk masalah ini. Mudah saja mengatakannya. Untuk dana sebesar 3.000 juta, saya akan membayar Anda 7.000 juta di muka. Setelah Anda membuat pernyataan publik tentang Master Tiger, sisa juta akan langsung dikreditkan ke rekening. Anda juga seorang aktor senior. Saya yakin ada beberapa hal yang akan Anda lakukan lebih baik daripada saya. Begitulah. Gao Xuanyin dan Ouyang Ling mencapai kesepakatan pribadi. Masih ada beberapa artis wanita yang tersisa, Gao Xuanyin menyewa tim humas profesional untuk mengoperasikannya. Faktanya, total pengeluaran orang-orang ini tidak sebanyak yang dikeluarkan Ouyang Ling sendiri. Karena bagaimanapun juga dia memiliki 2.000 juta penggemar. Sudah 7 tahun sejak dia debut di usia 19 tahun, dan daya tarik serta pengaruhnya cukup luar biasa. Tidak sebanding dengan artis-artis kelas 18 itu. Waktu berlalu. Tanpa terasa, sudah pukul 12 malam. Setelah Gao Xuanyin dan Ouyang Ling berbicara secara rahasia, mereka berjalan keluar dari ruangan. Keduanya seperti sepasang kekasih, bergandengan tangan, mesra. Dia datang ke ruang perjamuan. Aku mengetahui bahwa Chen Yuan sedang berbicara dengan seorang gadis yang berpenampilan dan berwatak tidak biasa. Tiba-tiba dia merasa sedikit cemburu. Meskipun dia mengerti bahwa itu hanya kekasihnya. Tetapi melihat Tuan Yan berbicara dan tertawa dengan gadis lain, dia tetap merasa sedikit tidak nyaman. Kakak Yan, bisakah kau mentransfer lebih banyak uang kepadaku? Uang mereka tidak cukup, kata Gao Xuanyin dengan genit. Sekarang dia benar-benar melepaskan satu-satunya keraguan di hatinya. Karena ini kekasih, karena ini mainan, tidak perlu bersikap jahat dan membuat keributan. Jika ingin uang, mintalah dengan berani. Dia juga ingin melihat di mana batas kesabaran pria ini. Akankah dia membencinya hanya karena dia meminta uang? Banyak pria berbicara manis, dan mereka benar-benar murah hati pada awalnya, tetapi begitu perempuan berinisiatif meminta uang kepada mereka, mereka akan berbalik dan menjadi kejam. Kupikir kau, seorang perempuan, materialistis, penyembah uang, dan berkualitas rendah. Gao Xuanyin sebenarnya sedikit marah. Karena kau selalu bisa menjadi playboy dan menggoda perempuan di mana-mana, maka aku, Gao Xuanyin, masih bisa menjadi wanita matre yang hanya peduli pada uang. Tidakkah kau ingin memberiku uang agar aku berbaring? Lalu kau terus memperlakukanku dengan buruk. Mendengar itu, Chen Yuan tersenyum tipis. Pria lain akan membenci wanita yang meminta uang kepada mereka. Mau punya uang atau tidak, aku tidak suka perempuan yang meminta-minta. Tapi Chen Yuan tidak. Sebaliknya, dia sangat suka jika seseorang yang menjilat anjing meminta uang kepadanya. Aku tidak takut kau tidak menginginkannya, tapi aku takut kau tidak menginginkannya cukup banyak. Uangnya tidak cukup. Kau sudah bilang tadi, tunggu, aku akan mentransfer sebagian untukmu. 2 menit kemudian. Di pesan teks Gao Xuanyin, dia menerima pengingat transfer uang. Dia membuka notifikasi SMS dan melihatnya. Ternyata Ouyang Ling dan Chu Yumo juga mencondongkan kepala mereka. 200 juta. Chu Yumo berseru tanpa sadar. Ouyang Ling juga tampak terkejut. Tutup mulutmu. Rokok selalu memberi uang saku, tapi Dunima memberi ratusan juta. Dia sedikit iri pada si brengsek itu, meskipun dia tidak punya brengsek. Tapi itu semua tidak penting. Intinya, dia merasa pesona Tuan Yan sedikit meningkat. Rasanya seluruh tubuhnya bersinar. Cara Tuan Yan mentransfer uang sungguh menawan. Chu Yumo terkejut sekaligus. Melihat tatapan mata Gao Xuanyin bahkan lebih menjijikkan. Wanita ini lebih menjijikkan dari yang dia bayangkan. Benar-benar diminta uang. Tidakkah kamu merasa malu? Benar saja, dia adalah Raja Teh Hijau, seorang pencari harta karun seperti dirinya. Chen Yuan, apakah kau buta? Kau tidak menyukaiku, gadis cantik sepertiku, mengapa kau berlutut dan menjilat pencari harta karun? Yah, dari segi penampilan, dia memang setara denganku, tetapi terlepas dari latar belakang keluargaku atau kualitasku sendiri, aku tidak lebih baik dari Gao Xuanyin dalam hal apapun. Kau mengabaikanku, tetapi kau mencurahkan seluruh hati dan jiwamu untuk Gao Xuanyin, berapa banyak yang kau habiskan? Kau tidak ragu-ragu menghabiskan uang, apakah kau sudah gila? Tanpa disadari, Chu Yumo mulai meragukan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia memiliki ide yang kuat di dalam hatinya. Dia ingin merebut Chen Yuan.
Dia harus membuat Chen Yuan mengerti dengan jelas bahwa ada wanita di dunia ini yang tidak materialistis. Kau berbakat, mulia, berdedikasi, dan murah hati. Kau seharusnya tidak dirugikan oleh wanita seperti itu. Seorang gadis yang benar-benar memperlakukanmu dengan baik tidak hanya tidak akan membiarkanmu menghabiskan uang, tetapi dia akan menghabiskan uang untukmu sebagai balasannya. Tuan, Yan, bolehkah aku menambahkanmu di WeChat? Tanya Ouyang Ling. Oke. Chen Yuan mengeluarkan ponselnya dan menambahkan WeChat Ouyang Ling. Seorang selebriti wanita menawarkan untuk menambahkan informasi kontak, dan Chen Yuan tidak akan menolak. Ding. Tingkat kesukaan Ouyang Ling dengan pembawa acara telah mencapai 80 poin, dan pengikatan sistem gagal. Benarkah? Sebelum pengikatan, tingkat kesukaan telah mencapai 80 poin. Diperkirakan Ouyang Ling sudah ingin menjadi anjing penjilat Chen Yuan. Ini menjengkelkan. Tidak terlalu banyak pesona. Gadis-gadis sudah menyukainya, dan mereka secara otomatis menjadi anjing penjilatnya, dan sistem tidak akan mengikat. Makan malam amal hari ini. Setelah pukul 12 malam, acara mulai berakhir secara bertahap. Beberapa pria dan wanita, setelah minum alkohol, hormon dalam tubuh meledak, dan mereka pergi ke ruangan tertentu. Tentu saja, lebih banyak orang mulai kembali ke rumah mereka masing-masing, mencari ibu mereka sendiri. Banyak generasi kedua yang kaya secara bertahap berkumpul di sekitar Chen Yuan. Tuan, Yan, hari ini kita akan pergi dulu, semoga kamu bersenang-senang. Asapnya selalu tebal, mari kita bertemu lagi lain kali kalau ada waktu. Tuan, apakah Anda tertarik dengan gedung perkantoran? Keluarga saya memiliki gedung perkantoran, dan pendapatan sewa tahun lalu tidak begitu memuaskan. Orang tua saya pindah ke Shanghai untuk berkarir dan mengembangkan industri lain. Mereka menjual gedung perkantoran ini. Saya tidak tahu apakah pemilik grup tersebut tertarik untuk menginvestasikan dana tersebut di tempat lain. Seorang pemuda pendek dan gemuk yang tampak berusia sekitar 24 tahun tiba-tiba bertanya kepada Chen Yuan. Apakah ini satu gedung utuh? Ya, gedung perkantoran ini berada di pusat kota, dengan total 41 lantai, dan setiap lantainya memiliki luas sekitar 41 meter persegi. Ketika pemuda gemuk itu mengatakan ini, Chen Yuan terkejut. Generasi kedua orang kaya lainnya juga terkejut. Gedung perkantoran di pusat kota harganya hampir 5 yuan per meter persegi, dan 5.000 meter persegi per lantai harganya 41 juta yuan. Bagaimana mungkin ada 41 lantai? Bukankah gedung perkantoran ini saja bernilai 20 miliar? Bab 166. Ternyata pria gemuk kecil ini adalah tiran lokal yang sebenarnya. Siapa namamu? Tanya Chen Yuan. Namaku Zhu Xiaowei. Oke, kau bisa menambahkan aku sebagai teman. Aku akan melihat bangunannya lain waktu kalau ada waktu. Apakah ini satu-satunya bangunan di rumahmu? Kalau ada lagi, aku juga bisa mempertimbangkannya. Tidak, tidak banyak, hanya yang ini. Pria gemuk kecil itu menyeka keringat di dahinya. Awalnya, dia ingin berpura-pura, karena harga sebuah bangunan bisa mencapai 2 miliar yuan, bahkan jika dia ingin membelinya sekaligus, mungkin terlalu mahal, kan? Sebelum pergi, dia berpikir akan lebih baik berpura-pura agresif di depan Tuan Yan. Siapa sangka Yan selalu tidak peduli sama sekali. Orang-orang bahkan berpikir satu bangunan saja tidak cukup, dan ingin membeli lebih banyak. Merinding. Sekelompok orang kaya generasi kedua menatapku dan aku menatapmu, dengan mata besar dan mata kecil. Tiba-tiba, aku merasa bahwa dulu aku berpura-pura agresif di depan orang yang lewat, memamerkan mobil mewah jutaan dolar, dan aku agak lemah. Lihatlah para perokok lainnya. Membeli gedung di setiap kesempatan. Itu juga gedung perkantoran komersial di pusat kota. Adikmu, mobil mewah jutaan dolar, apakah itu bukan apa-apa di depan orang sebesar itu? Ada juga Zhu Xiaowei, yang dulu cukup kalem di kalangan itu, dia pria gemuk kecil yang naif, siapa sangka ada gedung di rumahnya. Hanya dengan mengumpulkan uang sewa, dia bisa mengumpulkan puluhan juta setahun, kan? Tapi bisnis apa yang dijalankan orang tuanya, dan mereka perlu menggunakan uang sebanyak itu untuk menjual gedung? Teman WeChatku ditambahkan. Pria gemuk kecil itu bertanya lagi, perokok selalu besar, sebenarnya, orang tuaku telah menghubungi banyak orang untuk melihat properti akhir-akhir ini, tetapi sebagian besar investor retail ini hanya dapat membeli satu lantai, atau beberapa lantai, dan beberapa orang sudah membayarnya. Setelah membayar uang muka, Tuan Yan, apakah Anda membutuhkan beberapa unit lagi, atau? Hanya yang ini saja, jangan hubungi pembeli lain, saya tidak suka membeli barang dan berbagi dengan orang lain. Kata Chen Yuan dengan tenang. Begitu kata-kata itu terucap, sekelompok orang kaya generasi kedua langsung berkeringat dingin. Alasan ini sangat kuat. Apakah Anda tidak suka berbagi dengan orang lain saat membeli barang? Saudara, apakah ini sebuah bangunan?
Presiden Yan, jangan khawatir, saya akan segera menelepon ayah saya dan memintanya untuk mengembalikan semua uang muka sebelumnya. Setelah pria gemuk kecil itu selesai berbicara, dia buru-buru menelepon. Tampak sedikit bersemangat. Menurut situasi normal, jika Anda ingin menjual seluruh gedung perkantoran di pusat kota, akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Alasan utamanya adalah harganya tinggi, sedikit orang yang membelinya, dan ekonomi pasar saat ini lesu. Harga belum terus meningkat. Banyak perusahaan yang tutup, dan uang sewa tidak dapat ditagih. Poin lainnya adalah jika Anda menjual lapis demi lapis, itu sangat melelahkan. Beberapa pembeli bahkan tidak menginginkan satu lantai pun, mereka hanya menginginkan beberapa kantor, dan setiap lantai dapat dibagi dan dijual. Orang yang membeli properti biasanya sangat berhati-hati. Terkadang mungkin butuh beberapa bulan untuk membuat keputusan, dan Anda harus mencari-cari dan terus bernegosiasi. Jika Anda ingin menjual semuanya sekaligus dan menarik dana dengan cepat, 1 tahun atau lebih terlalu singkat. Tapi terkadang berbeda. Orang bisa membeli gedung sekaligus untuk Anda. Mengesampingkan aspek lain, pengembalian dana yang cepat saja tidak sebanding dengan investor retail. Dan itu benar-benar dapat mengurangi upaya bernegosiasi dengan ratusan investor retail. Ketika pria gemuk kecil itu sedang menelepon, Chen Yuan berpikir sejenak. Dia perlu mencari seorang gadis untuk membeli rumah bersamanya. Itu hadiah yang bagus, bukan? Aku tidak tahu bagaimana reaksi pihak lain jika aku memberi adikku gedung perkantoran komersial senilai lebih dari 2 miliar yuan. Kuncinya adalah gadis ini tidak boleh terlalu penakut. Harus kuat secara mental. Siapa yang tepat untuk dicari? Tuan Yan, saya sudah menelepon ayah saya. Kapan Anda akan pergi melihat gedungnya? Besok saja. Chen Yuan berpikir sejenak, memilih hari lebih buruk daripada bertemu secara kebetulan, karena besok sore juga tidak masalah. Saat itu, para gadis akan membuat janji satu persatu, dan siapapun yang mereka temui, ya siapa saja. Santai saja. Oke, selamat tinggal Presiden Yan, sampai jumpa besok. Setelah pria gemuk kecil itu selesai berbicara, dia pergi dengan Volkswagen Phaeton. Gaya yang sangat sederhana. Mobil mewah senilai lebih dari 100 juta terlihat seperti mobil seharga 10.000 plus. Tapi meskipun begitu, mungkin kamu tidak akan bisa melihat bahwa pria gemuk kecil yang jelek ini punya bangunan di rumahnya. Sayang sekali. Pria gemuk kecil ini sebenarnya cukup imut, dan badannya tidak buruk. Waktu itu, dia mengajakku berdansa dan ingin menambahkan aku di WeChat. Kenapa aku tidak setuju? Kata seorang sosialita bertubuh seksi dengan nada menyesal. Ya, dia sangat sederhana di antara generasi kedua orang kaya. Siapa sangka dia sekaya itu, dan dia jauh lebih baik daripada anak-anak yang mengendarai Lamborghini. Chen Yuan memandang sekelompok sosialita dan menghela napas. Dia mungkin mengerti mengapa pria gemuk kecil itu bersikap agresif. Ternyata ditolak oleh seorang gadis. Jadi dia sengaja memamerkan kekayaannya saat pergi. Tapi dia tidak menyangka Chen Yuan benar-benar tertarik pada sebuah bangunan. Bisnisnya entah kenapa sudah setengah jalan. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 malam. Asrama sekolah sudah tutup. Apakah kamu akan menginap di hotel lagi hari ini? Chen Yuan mengerutkan kening. Saat itu, seorang pria tampan dan seorang wanita cantik keluar. Bing Sui, kamu tinggal di mana sekarang? Kenapa aku tidak mengantarmu pulang? Sudah larut malam, tidak aman bagimu naik taksi sendirian. Tang Xiwen dan Qin Bing Sui keluar berdampingan, bertanya sambil berjalan, dan menekan kunci mobil di tangan mereka setelah berbicara. Aku melihat Pagani Fengshen yang sangat keren itu membentangkan sayap kupu-kupunya. Itu memancing perhatian para sosialita, dengan tatapan penuh kemegahan. Tidak perlu, teman sekelas Xiwen, sepertinya kita tidak sedang dalam perjalanan, jadi aku tidak akan mengganggumu. Tidak merepotkan. Lagi pula hanya membuang-buang bensin. Bukankah lebih merepotkan jika kamu naik taksi? Tang Xiwen memanfaatkan kemenangan itu dan mengejar. Dia merasa sikap Qin Bing Sui sedikit melunak hari ini, dan mungkin dia bisa membuat kemajuan. Setelah melihat pesta makan malam mewah di kalangan atas, wanita ini mungkin mengerti pentingnya latar belakang identitas dan status sosial. Sekarang setelah lulus, kamu bukan mahasiswa lagi. Bertahan hidup di masyarakat, dan kamu akhirnya akan mengerti manfaat menjadi kaya dan berkuasa. Tang Xiwen tidak salah berpikir demikian. Tapi Qin Bing Sui sedang memikirkan hal lain. Hari ini, dia mewakili perusahaan teknologi ikan mas untuk menghadiri makan malam amal, dan dia membawa sebuah misi. Dari awal hingga akhir jamuan makan, dia selalu ingin mencari kesempatan untuk mendekati Chen Yuan, dan kemudian membahas pendanaan Liu Teknologi. Selama periode ini, Tuan Yu juga meneleponnya secara khusus. Ditanya apakah dia melihat Tuan Yan, dia menjawab ya. Ditanya apakah dia telah mendekati Tuan Yan, dia menjawab tidak.
Cepatlah. Dia sulit didekati selama lelang berlangsung. Namun selama resepsi, terlalu banyak gadis yang berinteraksi dengan Chen Yuan. Dia juga merasa tidak nyaman. Tuan Yu telah beberapa kali membujuknya dan sangat berharap padanya, tetapi hingga akhir jamuan makan, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun kepada Chen Yuan. Selain terlalu banyak orang, terutama, dia masih merasa sedikit malu dan tidak bisa melepaskannya. Dia adalah dewi yang dingin sebelumnya, tetapi sekarang dia ingin memohon kepada Chen Yuan, dia merasa sangat rendah hati dan tidak bisa melepaskannya. Setelah meninggalkan gerbang hotel, dia melihat Chen Yuan lagi. Dan tidak ada Ying Yan Yan di sekitar Chen Yuan saat ini adalah kesempatan terakhirnya. Bab 167. Chen Yuan dengan santai menghentikan taksi di pinggir jalan. Mobil sewaan kebetulan terparkir di depan pintu. Chen Yuan baru saja membuka pintu mobil. Tak disangka, seorang dewi es dan salju dengan gaun malam hitam bergegas menghampirinya dengan garang. Chen Yuan, tunggu sebentar, ada yang ingin kukatakan. Qin Bingsui tersipu. Sedikit malu, dan sangat canggung. Ada apa? Sudah larut malam, kenapa tidak kita bicarakan besok saja? Chen Yuan masuk ke mobil dengan ekspresi tenang. Dia tidak memperlakukan Qin Bingsui berbeda karena parasnya yang sangat cantik. Qin Bingsui tidak pergi setelah mendengar kata-kata itu. Sebaliknya, dia mengikuti Chen Yuan masuk ke taksi itu. Tang Xiuwen tercengang. Terpukul. Tanda seru. Mual, dasar jalang. Dasar jalang, aku mengajakmu ke Pagani Fengshen, tapi kau tidak mau duduk di sana. Yan Zong naik taksi, dan kau ikut, Dewi Es dan Salju macam apa dia, si tercantik nomor 1 di kampus Huda, dia bukan wanita yang sombong, dulu dia berpura-pura begitu polos, tapi dia bukan wanita jalang. Tang Xiuwen sangat marah. Dia merasa ini lebih dari sekadar penghinaan. Ini benar-benar memalukan. Ini seperti mempermalukannya. Jika Qin Bingsui naik taksi sendiri dan tidak ikut naik mobilnya, mungkin dia akan mempertimbangkannya. Tapi sekarang, Qin Bingsui mengabaikannya. Dia berinisiatif mengundang, tetapi Qin Bingsui tidak bisa datang, dan Chen Yuan tidak mengundang, tetapi dia malah ikut serta. Apakah kau menghina orang? Mata Tang Xiuwen memerah darah, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Kak Qin, apa yang kau lakukan? Chen Yuan duduk di barisan belakang, Qin Bingsui bergegas duduk di sampingnya, dan kedua tubuh mereka bersentuhan tanpa sadar. Wajah Qin Bingsui menabrak lengan Chen Yuan. Tercium aroma sampo orang lain. Apakah kamu menggunakan Rejoice? Mengapa begitu lancar, Chen Yuan? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu, bicaralah langsung jika ada yang ingin kau katakan, jangan bertele-tele. Saya mewakili perusahaan teknologi Liu hari ini. Saya ingin mengundang Anda untuk mengunjungi Liu Teknologi besok. Perusahaan ini memiliki potensi besar dan tim yang muda. Aplikasi Liu yang kami luncurkan telah menerima umpan balik pasar yang baik. Bulan lalu, volume unduhan dalam 1 bulan telah melampaui 100 juta. Aplikasi ikan mas. Chen Yuan tampaknya pernah mendengar nama perangkat lunak ini. Fungsi utamanya adalah untuk berbagi kehidupan sosial. Agak mirip dengan Big Red Book. Sebenarnya, ini adalah aplikasi sosial bagi sebagian anak muda untuk berpura-pura memamerkan kekayaan mereka. Julukannya adalah kemewahan ringan, borjuis kecil, dengan pendapatan per kapita, hingga para gadis semuanya kaya dan cantik, dan para pria semuanya kaya generasi kedua, atau bahkan generasi kaya. Selain berpura-pura, ini masih berpura-pura. Entah itu untuk mendapatkan pemenang atau seorang gadis, dan juga menggabungkan beberapa fungsi belanja dan promosi. Orang-orang dengan basis penggemar dapat menghasilkan uang darinya. Aplikasi semacam ini sangat bermakna, dan semuanya dimainkan dengan kedok mencari jiwa-jiwa yang menarik. Faktanya, para gadis di dalamnya lebih terbuka daripada yang lain. Chen Yuan punya teman sekamar yang telah mengunduh hampir semua aplikasi sosial di pasaran. Saya pernah berkencan dengan 2 ipar perempuan yang sudah menikah di aplikasi kencan. Saya mendengar bahwa ipar perempuan saya menelepon suaminya saat berhubungan seks dengan teman sekamarnya untuk mencari kesenangan. Alasan utamanya adalah suaminya tidak akan pulang selama 2 atau 3 bulan. Jika seorang wanita ingin selingkuh, itu sangat mudah. Gunakan aplikasi sosial, unggah beberapa foto seksi secara santai, dan pastikan banyak lalat beterbangan. Chen Yuan tidak menyangka Qin Bingsui bergabung dengan perusahaan seperti itu. Apakah Anda masih berpikir perusahaan ini memiliki masa depan yang cerah? Yah, memang terlihat menjanjikan. Lagi pula, aplikasi semacam ini dengan lebih banyak konotasi, memang lebih cocok untuk kencan daripada Momo, yang telah dikuasai oleh pasar iklan dan siaran langsung. Anak muda. Siapa yang tidak ingin berhubungan dengan beberapa teman lawan jenis, dan sesuatu yang tak terlukiskan akan terjadi. Anda tahu tentang ukuran saya,
dan saya akan menemukan kedalaman Anda. Maksudmu, kau ingin aku menginvestasikan uang di aplikasi ikan mas ini? Tanya Chen Yuan dengan tenang. Aku memang datang ke sini hari ini dengan misi ini. Tentu saja, kau bersedia untuk memilih atau tidak. Setelah kau memeriksa perusahaan kami, kau bisa membuat keputusan sendiri. Lalu mengapa aku harus mengunjungi perusahaanmu? Apakah kau tampan? Tanya Chen Yuan dengan nada menghina. Saya. Petik 2. Qin Bingsui terdiam sejenak. Dia merasa sedikit diperlakukan tidak adil. Tahukah kamu bahwa terkadang jika ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus belajar memberi sesuatu terlebih dahulu. Jika kamu tidak memberi apapun, kamu hanya ingin mendapatkan semuanya. Apa hubungan kita? Bagaimana aku bisa membantumu? Chen Yuan berkata lebih terus terang. Qin Bingsui mengerti. Pria ini benar-benar bajingan. Ingin memanfaatkan kesempatan untuk memerasnya. Bajingan. Menjijikkan. Brutal. Untungnya, dia berpikir bahwa cara Chen Yuan memainkan piano sangat bermakna dan penuh perasaan, tetapi dia tidak menyangka pria ini begitu hina. Qin Bingsui. Tingkat kesukaan -5 Qin Bingsui. Titik 2. Tingkat kesukaan -5. Qin Bingsui. Tingkat kesukaan -5. Chen Yuan melihat tingkat kesukaan Qin Bingsui mulai turun lagi, dia terdiam. Wanita ini benar-benar tidak bisa menerima lelucon. Baiklah, kamu berjanji padaku satu syarat, aku bisa mempertimbangkan untuk menginvestasikan uang di aplikasi ikan mas. Syarat apa yang kau inginkan dariku? Apa kau mau tidur denganku? Kata Qin Bingsui dengan wajah dingin. Rasanya suhu di dalam mobil turun puluhan derajat dalam sekejap. Sial, apa yang kau pikirkan? Apa kau pikir aku kekurangan wanita? Bahkan jika kau telanjang, aku tidak tertarik. Chen Yuan mengumpat dengan jijik. Sepertinya orang yang duduk di sebelahnya bukanlah wanita cantik yang mempesona, melainkan pria besar yang bisa kentut, buang air besar, dan buang air kecil. Qin Bingsui terdiam sejenak. Kau tidak mau tidur denganku. Hantu ingin tidur denganmu, sedingin es batu. Lalu apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Ketika Chen Yuan memarahinya, sikapnya melunak, tidak sedingin sebelumnya. Mari kita bicarakan ini besok. Aku akan bicara dengannya secara pribadi di depan bosmu. Sementara Chen Yuan berbicara dengan Qin Bingsui. Mereka berdua tampaknya mengabaikan beberapa masalah. Sopir taksi menyalakan mobil tanpa menanyakan alamat mereka. Dan mobil ini tidak melaju ke arah danau. Tapi semakin jauh. Tak lama kemudian, menjauh dari pusat kota, di jalan pinggiran kota. Tuan, apakah Anda salah jalan? Qin Bingsui mengerutkan kening. Chen Yuan menyipitkan matanya, dan dia juga menyadari ada sesuatu yang salah. Pintu mobil tampaknya terkunci. Aku mengeluarkan ponselku, tapi tidak ada sinyal. Apa tempat ini dipasangi pengacak sinyal? Penculikan untuk tebusan. Veteran. Apa-apaan ini? Chen Yuan melirik sopir di kursi pengemudi. Mengenakan topi bertepi, dia memiliki perawakan yang sangat tegap, tangannya dipenuhi kapalan, dia tampak jujur dan tulus, tetapi matanya sangat dingin. Tapi itu belum seberapa. Di belakang mobil sewaan, ada 2 van. Sepertinya itu geng. Tuan, saya ingin keluar dari mobil, tolong turunkan kami. Kata Qin Bingsui. Mendengar ini, sopir taksi benar-benar menghentikan mobilnya, tetapi 2 van di belakang juga berhenti. Total ada 7 atau 8 pria besar, memegang belati, tali, karung, dan alat-alat lain untuk melakukan kejahatan. Di antara mereka ada seorang pelayan dengan pakaian kerja hotel. Kejahatan geng. Bab 168. Dan pelayan itu menyelinap masuk sebagai agen rahasia. Ini jelas kasus penculikan dan pemerasan yang direncanakan dan terorganisir. Qin Bingsui panik. Kepala, sepertinya kita telah menangkap ikan besar kali ini. Ada ratusan juta di mulut anak ini di setiap kesempatan. Aku khawatir dia bukan orang kaya biasa. Setelah sopir keluar dari mobil, dia dengan bersemangat memperkenalkan seorang pria berjenggot dengan rambut dan janggut panjang. Pria berjenggot ini tampak berusia sekitar 40 tahun, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura dingin. Dia menatap orang-orang seperti serigala lapar. Itu akan membuat orang merasa sedikit merinding. Orang seperti ini mungkin terlibat dalam kasus pembunuhan. Umumnya, penjahat yang berani menculik dan memeras, bahkan jika mereka diberi uang, mereka sangat mungkin untuk merobek tiket mereka. Karena cara terbaik untuk tidak membongkar diri sendiri adalah dengan memangkas rumput liar dan membasmi akarnya, untuk menghindari masalah di masa depan. Pelayan di kerumunan itu terkejut saat melihat Tuan Yan. Yan. Presiden Yan, apa-apaan ini, apakah kita benar-benar mengikat Presiden Yan? Tuan Yan, siapa Tuan Yan, apa yang Anda bicarakan, Pak Tua? Apakah kalian semua tidak menonton siaran langsungnya?
Dia baru saja menghabiskan ratusan juta di platform siaran langsung utama, dan makan malam amal hari ini, saya menyaksikan sendiri bahwa dia menghabiskan juta untuk membeli kalung mewah kelas dunia, dan menghabiskan juta untuk mengambil foto piano terkenal dunia. Dia benar-benar bukan orang kaya biasa. Kata pelayan itu dengan merinding. Bos Shen Hao yang begitu terkenal tidak mungkin mudah diculik. Karena dampak sosial yang terlibat terlalu besar. Dan dikatakan bahwa kekuatan di balik Tuan Yan sangat menakutkan. Sayangku. Apakah dia benar-benar sekaya itu? Benar. Kata pelayan itu dengan sungguh-sungguh. Bukankah ini lebih baik? Aku hanya ingin memanfaatkan makan malam amal hari ini, tempat orang-orang kaya berkumpul, dan mencari seseorang untuk memberikan suara. Sekarang aku bertemu dengan orang kaya raya seperti ini. Setelah selesai memberikan suara, aku tidak perlu khawatir tentang makan dan minum seumur hidupku. Kata pria berjanggut itu dengan muram. Kepala, di sini juga ada wanita cantik kelas atas. Dia sangat tepat waktu. Aku belum pernah melihat wanita secantik ini sejak kecil. Dia lebih cantik daripada para selebriti. Jika aku bisa berhubungan seks dengannya sekali saja, aku akan hidup 10 tahun lebih pendek. Kata seorang pria malang berusia 30-an dengan wajah penuh bekas cacar sambil meneteskan air liur. Cara pandangnya terhadap Qin Bingsui seperti serigala besar yang mengincar kelinci putih kecil, ingin memakannya hidup-hidup. Hal yang sama berlaku untuk pria-pria lainnya. Mereka adalah buronan sejak awal, dan bagi para penjahat ini, mereka tidak memiliki rasa malu sedikit pun. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa bertahan hidup besok, jadi mari kita nikmati saja. Jejak keputusasaan mulai muncul di mata Qin Bingsui. Dia pernah mengalami kejadian serupa di masa mudanya. Hingga kini, dia masih memiliki bayangan psikologis dan tidak bisa mematikan lampu untuk tidur. Dalam kegelapan, dia akan merasa sesak napas. Tapi sekarang, hal semacam ini terjadi padanya lagi. Dan juga 8 penjahat. Meskipun ada Chen Yuan di sisinya, dia tetap takut. Dia telah belajar berkelahi dan dapat menghadapi 2 atau 3 gangster, tetapi dia tahu bahwa gangster berbeda dari penjahat. Preman tidak membunuh, tetapi penjahat membunuh. Ketika mereka mulai bertindak, mereka akan benar-benar berjuang untuk hidup mereka. Wanita ini benar-benar cantik. Pertama ikat mereka dan masukkan mereka ke dalam karung, dan tunggu sampai kita sampai di benteng. Pria berjenggot itu memberi perintah. Chen Yuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Qin Bingsui pucat, tetapi dia masih memaksakan diri untuk tetap tenang. Bukannya dia tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang itu barusan. Jika dia tidak bisa melarikan diri hari ini, nasibnya akan sangat menyedihkan. Apa yang harus kulakukan, akui saja. Chen Yuan membuka pintu mobil, menundukkan kepala, dan tampak takut. Saudara-saudara, jangan impulsif. Impulsif itu iblis, bukankah kalian hanya menginginkan uang? Aku akan memberikan apapun yang kalian inginkan, dan wanita ini, aku tidak punya pendapat tentang apa yang ingin kalian lakukan, kita bisa berdiskusi tentang apapun. Chen Yuan, dasar bajingan, sampah, kau bukan laki-laki. Qin Bingsui sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia tidak menyangka Chen Yuan adalah orang yang pengecut, untuk melindungi dirinya dari bahaya, dia malah mendorong seorang wanita keluar. Di saat krisis, orang akan tahu karakter asli seseorang. Chen Yuan adalah seorang pengecut. Tuan Yan benar-benar tahu seluk-beluknya, tapi wanita ini sepertinya agak tidak patuh. Tidak apa-apa, kau akan patuh setelah dipukuli. Aku sudah lelah bermain-main dengan perempuan seperti ini, jadi kalian bisa menikmatinya sesuka kalian. Chen Yuan memasang wajah menjilat. Seperti anjing yang menjilat. Kata-kata paling rendah hati diucapkan, tetapi tindakannya lebih kuat dari siapapun. Bahkan di hadapan 8 perampok, dia masih menyerang dengan ganas. Dia tersenyum sesaat, dan tiba-tiba menendang selangkangan salah satu perampok di saat berikutnya. Dengan tendangan ini, dia tidak menahan diri sedikit pun, dan meledakkan seluruh kekuatannya. Ini berbeda dari pertarungan terakhir di pintu belakang sekolah. Saat itu, dia menyimpan sebagian kekuatannya, dan dia tidak berani menggunakan seluruh kekuatannya, jika tidak dia mungkin akan dipukuli hingga lumpuh. Tapi kali ini Chen Yuan benar-benar tidak berani menahan diri. Melihat tendangan ini, seorang perampok yang beratnya hampir 160 kg ditendang sejauh 5 meter olehnya dalam keadaan hidup. Panggul bagian bawahnya hancur di tempat. Setelah berguling lebih dari 10 kali di tanah, dia jatuh dan tidak bisa bangun. Memegang selangkangannya dan meraung kesakitan. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Chen Yuan melayangkan tendangan kedua secepat kilat. Pria parubaya berjerawat itu setuju untuk ditendang oleh Chen Yuan. Anak kedua. Anak ketiga. Ibu mertuaku. Melihat ini, pria berjanggut itu menyerang Chen Yuan dengan ganas. Serangan ini cepat, kuat, dan sangat ganas.
Kecepatan Chen Yuan bahkan lebih cepat. Kekuatan, fisik, dan kecepatannya 3,5 kali lipat dari orang biasa. Di bawah ledakan kekuatan penuh, dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah mengatasi lawannya, tetapi siapa sangka bahwa orang ini justru merobek bajunya. Pihak lawan jelas seorang pelatih. Mahir dalam keterampilan bertarung mematikan. Bisa membunuh orang dengan satu pisau dalam latihan tanding. Dia jelas lebih rendah dari Chen Yuan dalam hal kecepatan, kekuatan, dan fisik, tetapi dengan mengandalkan pengalaman dan keterampilannya, Chen Yuan tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Pria berjenggot itu juga sedikit terkejut. Dia telah berlatih bertarung selama lebih dari 10 tahun, dan dia juga pernah berada di medan perang Afrika. Dia telah merenggut lebih dari 20 nyawa. Siapa sangka bahwa dia sebenarnya ditaklukkan oleh seorang bocah. Dan dia masih memegang pisau di tangannya. Jika dia tidak memiliki pisau, Chen Yuan pasti sudah menyelesaikannya sejak lama. Kekuatan dan kecepatan ledakan yang luar biasa ini lebih kuat daripada pasukan khusus andalan. Mungkin satu-satunya kekurangan adalah pengalaman tempurnya yang tidak terlalu kaya. Kelima, keenam, tangkap wanita itu. Pria berjenggot itu menebas dengan pisau, dan segera berteriak. Kedua perampok itu langsung saling mengenali, anak ini memiliki keterampilan yang luar biasa. Daya ledaknya terlalu kuat. Serang dulu dan tembak dulu untuk menghancurkan keduanya. Bos, anak keempat, anak ketujuh, dan anak kedelapan bekerja sama, dan bukan salahnya jika mereka semua sedikit menekannya. Refleksnya terlalu lentur dan kekuatannya sangat kuat. Jika Chen Yuan ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hanya menggunakan wanita itu sebagai ancaman. Biarkan dia tertangkap tanpa perlawanan. Ini juga pertama kalinya Chen Yuan bertemu dengan bandit seperti itu. Bab 169. Chen Yuan percaya diri. Beri dia 2 menit, dan dia bisa mengalahkan keempat gangster di depannya. Tapi apakah Qin Bingsui bisa bertahan selama 2 menit di tangan 2 preman bersenjata pisau? Dia tidak bisa menjaminnya. Jika ada situasi terancam, bagaimana dia harus memilih? Situasi yang paling tidak terduga masih terjadi. Kau memaksaku. Sistem, aku ingin meningkatkan kekuatan plus 10, konstitusi plus 10, kelincahan plus 20. Ding. Kekuatan ditingkatkan 10 poin, konstitusi 10 poin, dan kelincahan 20 poin. Kau perlu membayar 40 poin peningkatan. Bolehkah aku bertanya pada host apakah kau yakin dengan peningkatan ini? Tentu. Ding. Peningkatan berhasil. Kelincahan, 55. Nilai rata-rata orang dewasa normal 10. Poin peningkatan, 9 poin. Saat penguatan selesai. Kecepatan dan kekuatan Chen Yuan berubah lagi. Ui. Chen Yuan tidak membutuhkan keterampilan bertarung apapun. Ketika kecepatannya mencapai batas tertentu dan kekuatannya luar biasa kuat, semua preman yang ada menjadi seperti saudara. Karena kecepatan pukulan atau tendangan Chen Yuan sangat cepat sehingga lawan tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat ini, di mata Chen Yuan, kecepatan serangan semua gangster tampak melambat. Terasa seperti siput. Tentu saja, mungkin agak berlebihan untuk mengatakan siput, tetapi pada saat itu, memang ada ilusi film yang melambat. Sebenarnya, yang lain tidak melambat, tetapi kecepatannya menjadi lebih cepat. Saat bertarung, rasanya seperti yang lain bermain dalam gerakan lambat. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan, 4 pukulan. Di mata keempat perampok itu, kecepatan Chen Yuan sangat cepat. Mereka jelas melihatnya memukul mereka, tetapi mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Dengan 4 pukulan, keempat perampok itu terlempar seperti parabola. Tulang rusuk di dada mereka hancur berkeping-keping oleh Chen Yuan. Tidak mungkin untuk melawan lagi. Kau bahkan bisa dipukuli sampai mati dengan 1 pukulan. Sudah terlambat untuk mengatakannya. Saat Chen Yuan berurusan dengan keempat preman itu, 2 preman lainnya sudah menyerbu ke arah Qin Bingsui. Mereka mengira Qin Bingsui adalah wanita lemah. Mereka mengira dia bisa ditaklukkan tanpa usaha sama sekali. Padahal, Qin Bingsui mahir berkelahi. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia telah berlatih selama beberapa tahun. Dia bisa menusuk mata, menendang selangkangan, dan menyikut. Dia ahli dalam menyerang bagian vital pria dan mempelajari trik kotor. Jika seseorang meremehkannya, mereka akan sering menderita kerugian besar di hadapannya. Jelas, para gangster ini tidak menganggap serius Qin Bingsui. Salah satu perampok hanya ingin mengendalikan Qin Bingsui, tetapi malah menusuk matanya. Dia juga menendang selangkangan lawannya dengan ganas. Aku akan menjerat ibumu, dasar bajingan, kau mencari kematian. Perampok terakhir, yaitu pelayan di ruang perjamuan, memiliki sedikit kekejaman di matanya. Saat ini, dia sama sekali tidak akan bersimpati.
Dia terlihat memegang pisau meja yang tajam dan menusuk dada Qin Bingsui dengan ganas. Dan perampok lainnya tidak tinggal diam. Meskipun matanya ditusuk dan selangkangannya ditendang, dia tetap menahan rasa sakit dan memeluk kaki Qin Bingsui erat-erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Tepat pada saat ini, Qin Bingsui merasa akan ditusuk sampai mati. Dada yang kuat berdiri di belakangnya. Dan pisau meja di depannya dipegang erat oleh tangan yang kuat. Tidak bisa bergerak lebih jauh. Di bawah bilah yang tajam, telapak tangan Chen Yuan berlumuran darah merah terang. Detik berikutnya, perampok yang berpakaian seperti pelayan itu ditendang oleh Chen Yuan. Tendangan penuh kebencian ini seperti benturan di medan perang. Lawannya ditendang setinggi 3 meter, lalu terhempas ke lantai beton. Setelah berguling lebih dari selusin putaran, dia tiba-tiba mati di tempat. Benar, Chen Yuan, yang telah memperkuat kekuatannya lagi, menghentikannya sekaligus, dan dia menendang perampok itu sampai mati di tempat. Bukan masalah besar. Ini adalah pembelaan diri. Qin Bingsui jatuh tersungkur di dada Chen Yuan yang kekar, menatap telapak tangannya yang terluka dan berdarah, perasaan lengkap yang belum pernah terjadi sebelumnya menghampiri hatinya. Sepertinya selama pria ini berada di sisinya, apapun situasi krisis yang terjadi, dia selalu bisa menyelesaikannya dengan mudah. Chen Yuan bukanlah seorang pengecut. Dia mengucapkan kata-kata seorang bajingan tak tahu malu, tetapi tindakannya lebih kuat dan lebih tegas daripada pria manapun. Bukan hanya kali ini, terakhir kali aku bertemu dengan preman, Chen Yuan juga bertindak untuk menyelesaikannya. Melihat telapak tangan Chen Yuan yang terluka dan berdarah, hati Qin Bingsui yang tak tergoyahkan terguncang untuk pertama kalinya. Ternyata memang ada seorang pria yang bisa melindunginya saat dia dalam bahaya. Ternyata dadanya begitu kuat, aku benar-benar ingin mengandalkannya. Qin Bingsui. Tingkat kebaikan plus 30. Qin Bingsui. Tingkat kebaikan plus 30. Qin Bingsui. Tingkat kebaikan plus 30. Tingkat kebaikan saat ini, 80 poin. Kau, tanganmu, apa kau baik-baik saja? Tidak apa-apa, hanya luka ringan, tidak apa-apa, panggil polisi, aku hanya sedikit kasar, aku takut aku akan menghabiskan malam ini di kantor polisi. Baik, aku akan segera menelepon polisi. Qin Bingsui dengan patuh mulai menghubungi 110. Menjelaskan penyebab kejadian secara detail melalui telepon. Setelah polisi menerima panggilan darurat, mereka segera mengirimkan polisi. Matanya tidak pernah lepas dari Chen Yuan. Untuk waktu yang lama, dia selalu merasa tidak menyukai laki-laki. Terkadang, ketika seorang laki-laki mendekatinya, dia akan merasa tidak nyaman. Karena ketika di penjara, dia menyadari betapa buruk dan menjijikkannya seorang laki-laki. Tapi saat bersandar di dada Chen Yuan barusan, dia justru sangat terikat dan terpesona. Dalam sepersekian detik itu, dia jatuh cinta pada laki-laki ini. Entah karena tatapan matanya yang tegas atau temperamennya yang unik. Terkadang begitulah cara kita memandang seseorang. Ketika kita berpikir dia tidak cukup baik, dia tampak biasa saja, bagaimanapun kita melihatnya, itu tidak menyenangkan mata. Tapi begitu kita berpikir dia baik, bagaimanapun kita melihatnya, itu adalah keuntungan. Bagaimanapun kita melihatnya, menurutku dia menawan dan berkarakter. Dan perempuan terkadang bisa aneh. Ketika dia memiliki kesan yang sangat baik pada seorang laki-laki di awal, begitu dia menemukan beberapa kekurangan pada laki-laki itu, kesukaannya akan menurun dengan cepat. Titik. Anak laki-laki yang awalnya memberikan kesan buruk tiba-tiba mengubah citranya di benaknya suatu hari, dan sulit untuk menurunkan rasa sukanya. Karena Anda telah melihat sisi terburuknya, dan sisanya adalah sisi baiknya. Dan untuk anak laki-laki yang Anda lihat semua kelebihannya di awal, Anda akan memiliki harapan yang terlalu tinggi padanya, dan Anda akan perlahan-lahan kehilangan akal sehat. Yang satu bangkit dari lembah, dan yang lain jatuh dari puncak. Orang yang pernah berada di titik terendah tidak akan merasakan apapun di titik terendah itu. Agak sulit bagi seseorang yang pernah berada di puncak untuk tiba-tiba jatuh ke dasar. Ini adalah reaksi hati yang sangat normal. Sekitar setengah jam berlalu, mobil polisi akhirnya tiba. Karena lokasinya agak terpencil. Yang membingungkan Chen Yuan adalah detektif yang memimpin tim itu sebenarnya adalah Chu Yumo. Apa? Kapten Chu, penyelidikan telah dilakukan. Setelah perkelahian sengit di tempat kejadian, 1 orang tewas dan 7 orang luka parah. Ketujuh perampok yang luka parah ini semuanya menderita pendarahan internal yang banyak. Jika mereka tidak diselamatkan tepat waktu, nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Selain itu, ke-8 orang ini semuanya buronan, terutama Hu Tibing yang berjanggut, dia adalah penjahat buronan internasional kelas S. Bab 170. Hu Tibing. Bukankah ini pemimpin pencuri terkenal yang melakukan 12 penculikan, pemerasan, pembunuhan, dan banyak kasus keji lainnya dalam 3 tahun, dan bepergian ke banyak negara?
Chu Yumo benar-benar terkejut. Dia melirik pria berjanggut yang sekarat di tanah, rongga dadanya cekung, dan tulang rusuknya jelas patah akibat pukulan, menyebabkan organ dalam terluka dan berdarah deras. Dia menatap Chen Yuan lagi. Sudah ada gelombang besar di hatinya. 8 preman berpengalaman merencanakan kasus penculikan dan pemerasan orang kaya secara terorganisir dan terencana. Mereka memilih target secara acak, mengurangi biaya risiko, dan mereka memiliki orang dalam. Lalu Tuan Yan terjebak, dan ada seorang gadis lemah yang menahannya. Hasilnya ternyata 8 gangster, 1 tewas dan 7 luka parah. Pria yang tampaknya sedikit lebih kurus ini begitu hebat. Begitu banyak gangster yang ditangkap oleh Interpol dan tidak dapat ditangani, semuanya dipukuli hingga lumpuh oleh orang ini saja. Bukankah kau generasi kedua yang kaya? Seorang pemuda sastrawan yang bisa bermain piano dan menari. Bagaimana Dunima bisa dibandingkan dengan raja pasukan khusus dalam hal kemampuan bertarung? Kalian berdua, tolong kerjasama dengan kami untuk pergi ke kantor polisi dan memberikan keterangan. Baik. Chen Yuan dan Qin Bingsui masuk ke mobil polisi. Dia tidak melawan. Itu adalah prosedur peradilan normal untuk pergi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan setelah insiden besar seperti itu. Dan itu menewaskan seseorang. Perlu diidentifikasi apakah itu pembelaan diri yang dapat dibenarkan. Atau pembunuhan berencana. Tak lama kemudian ambulans pun tiba. Sekitar pukul 3.30 pagi, Chen Yuan dan Qin Bingsui dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Para detektif ini cukup sopan. Mungkin setelah mendengar tentang identitas Chen Yuanyan, atau karena mereka benar-benar mengagumi keahliannya yang luar biasa. Di antara kata-kata, mereka sangat lembut dan sopan. Dia dan Qin Bingsui memberikan keterangan mereka secara terpisah. Itu terutama berupa tanya jawab, yang menjelaskan penyebab keseluruhan kejadian secara detail. Kapten Chu, laporan cedera para perampok itu sudah keluar. Selama proses perawatan, 2 perampok meninggal di tempat karena luka serius mereka. 5 orang yang tersisa, 2 diantaranya mengalami patah tulang rusuk, dan 1 mengalami 6 patah tulang rusuk. 1 dari 7 tulang patah dan sedang dalam proses penyelamatan. Nyawanya belum aman. 2 tulang panggul bagian bawahnya patah, dan dia mengalami beberapa kali jatuh dan patah tulang. Setelah sembuh, dia hanya bisa duduk di kursi roda. Selain itu, identitas orang-orang ini pada dasarnya telah dikonfirmasi. Mereka memang terlibat dalam beberapa kasus penculikan dan pemerasan. Beberapa dari mereka sendiri adalah buronan. Kami akan lebih memperkuat interogasi setelah cedera mereka sedikit stabil. Chu Yumo melihat laporan cedera itu. Xiao Zong, menurutmu orang seperti apa yang memiliki kekuatan ledakan seperti itu, yang bisa mematahkan 6 atau 7 tulang rusuk orang lain dengan 1 pukulan? Kurasa juara tinju dunia seharusnya bisa melakukannya, tapi bentuk tubuh Chen Yuan ini terlalu berbeda dari juara tinju dunia. Kupikir dia agak kurus. Baiklah, apakah pernyataannya sudah siap? Chu Yumo menekan keterkejutannya dan bertanya. Pada dasarnya tidak ada masalah. Kedua narasi tersebut konsisten. Berdasarkan survei tempat kejadian, dapat dinilai bahwa itu memang pembelaan diri yang sah. Mungkin kelompok perampok ini tidak beruntung, dan mereka bertemu dengan orang yang begitu hebat dan kejam. Diculik dan diikat sampai mati. Baiklah. Catat pernyataannya dan suruh Qin Bingsui pergi dulu. Chen Yuan, aku perlu bicara dengannya sendirian. Baik, Tim Chu. Xiao Zong mengangguk dengan gembira. Sebenarnya, apa yang terjadi hari ini bukanlah hal yang buruk. Penangkapan penjahat buronan internasional tingkat S, Hu Tibing, adalah prestasi besar bagi tim kepolisian kriminal Seoul, pukul 6 pagi. Nona Qin, Anda boleh pergi. Pada dasarnya tidak ada masalah besar, tetapi jika polisi memanggil Anda di kemudian hari, Anda harus bekerja sama kapan saja. Baik, Pak, saya ingin bertanya apakah Chen Yuan juga boleh pergi. Dia belum pulih sepenuhnya, tim Chu kami masih perlu menginterogasinya. Kalau begitu saya juga tidak akan pergi, saya akan menunggunya di sini. Qin Bingsui berkata dengan tegas. Meskipun dia begadang sepanjang malam dan mengalami begitu banyak hal, dia sudah kelelahan secara fisik dan mental, dan dia benar-benar ingin menemukan tempat untuk tidur nyenyak. Tetapi Chen Yuan masih diinterogasi, dan dia khawatir apakah Chen Yuan akan baik-baik saja. Lagi pula, dia memukul terlalu keras dan membunuh orang-orang. Sekalipun mereka bertemu perampok, itu adalah pembelaan diri, tetapi mereka kehilangan nyawa. Siapa yang tidak akan panik ketika menghadapi hal seperti itu? Di dalam kantor polisi, Qin Bingsui juga mendapat perlakuan baik. Beberapa orang membawakannya air dan makanan, terutama polisi pria, yang secara khusus menemukan tempat di mana dia bisa berbaring dan beristirahat, dan memintanya untuk menunggu. Ini mungkin kekuatan penampilan. Tampan, ada orang yang sopan di mana-mana. Chen Yuan dibawa ke ruang interogasi terpisah. Hanya ada dia dan Chu Yumo di dalam. Intinya,
Chu Yumo juga mematikan video pengawasan. Dia membawa sarapan dan memberikannya kepada Chen Yuan. Ayo makan dulu. Chen Yuan mengabaikannya dan mulai melahapnya. Rasanya nafsu makanku mungkin meningkat lagi akhir-akhir ini. Melihat pria di depannya makan sarapan yang dia beli, rasanya masih enak. Dia sangat senang. Chu Yumo. Tingkat kesukaan plus 5. Chu Yumo. Tingkat kesukaan plus 5. Chu Yumo. Tingkat kesukaan plus 5. Chen Yuan sedikit terdiam, bisakah kau juga meningkatkan daya tarikmu dengan sarapan? Mungkinkah ketampanan kakak Fei tidak bisa disembunyikan saat makan? Chen Yuan sedikit terkejut dengan pekerjaan Chu Yumo, tetapi setelah memikirkannya, itu masuk akal. Pertama-tama, ayahnya adalah pemimpin nomor 1 di Seoul, jadi kemungkinan besar dia bekerja di sistem tersebut, dan dia juga mahir dalam berkelahi dan menggunakan senjata api. Dengan keterampilan seperti ini, mudah untuk menebak pekerjaannya, entah polisi atau tentara. Sebenarnya, Chen Yuan seharusnya sudah menebaknya sejak lama. Petugas Chu, kapan saya bisa pergi? Saya ada urusan penting sore ini. Apakah itu sebabnya kau tidak mau tinggal bersamaku? Juga, apa hubungan Qin Bingsue itu denganmu? Chu Yumo menyipitkan matanya dan bertanya. Tidak masalah. Aku satu sekolah dengannya, tapi kami tidak terlalu kenal. Dia kemarin mewakili aplikasi Liu dan ingin meminta dana kepadaku, lalu mengikutiku masuk ke taksi itu. Siapa sangka hal seperti itu bisa terjadi? Chen Yuan merentangkan tangannya dan mengatakan yang sebenarnya. Benar saja, selain teh hijau Gao Xuanyin, Qin Bingsue ini bukan orang yang hemat. Kedua wanita ini berinisiatif mengirim mereka ke rumah mereka untuk meminta uang. Nilai wajah Qin Bingsue setinggi 9,3 poin, yang benar-benar membuat Chu Yumo merasa cemas. Pria di depanku benar-benar luar biasa. Selain kaya, dermawan, dan tampan, dia juga teguh pendirian, tergila-gila, dan rela menghabiskan uang. Dia bisa bermain piano setingkat master top dunia, menari di level teratas, dan bahkan bertarung setingkat raja prajurit. Benar-benar pria super berharga. Chu Yumo mengakui bahwa dia sedikit menyukai Chen Yuan. Sebenarnya, aku sedikit menyukainya di pesta makan malam kemarin, dan sekarang setelah mengenalnya lebih baik, aku semakin menyukainya. Jadi begini, kau terluka, kenapa tidak kubalut saja? Chu Yumo mengeluarkan kotak obat dan menekan kuat tangan Chen Yuan. Petugas Chu, ini tidak baik, pria dan wanita tidak bisa saling menerima. Jangan bergerak, aku akan memberimu obat. Kau orang besar, apakah kau takut aku tidak bisa makan taumu? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.